Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله سرا وعلانية اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجار. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas rahmat karunia Allah, taufik hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selanjutnya kita masih ada waktu, kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya juga akan kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah, dan juga kita dapat duduk dalam majlis yang mendatangkan rahmat, sakinah, ketenteraman, majlis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya. Para jamaah yang mulia, kembali pada malam ini kita melanjutkan kajian kita dengan rujukan kitab Mufsidatul Qulub, perkara-perkara yang merusak hati seorang mukmin, karya Syekh Shalih Al-Munajjid, dan kita sedang membahas tentang masalah kesombongan. Masalah kesombongan yang Nabi sebut kalau ada di dalam dada seorang mukmin maka tidak masuk surga. Sombong yang kriterianya adalah pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Jadi tingkat kesombongannya, kebenaran pun dia tolak. Yang kedua adalah ghamtun nas, menganggap hina dan rendah orang lain. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang atharul kibar ala suluk, dampak-dampak buruk kesombongan, keangkuhan terhadap perilaku seseorang. Dan yang terakhir kita sudah sampai pada di antara dampak buruknya adalah yuhibbu an yas'an nasu ilaihi wa yaqumu lahu. Orang yang sombong, yang angkuh, maka di antara pengaruh kesombongan dan keangkuhan itu terhadap perilaku dia apa? Dia suka orang-orang mendatangi dia. Dia suka orang-orang kalau dia datang berdiri menghormati dia. Syekh Shalih Al-Munajjid menulis, An Abi Mijlaz rahimahullahu qala kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala ibni Zubair wa ibni Amir faqama ibnu Amir wa jalasa ibnu Zubair faqala Muawiyah li ibni Amir ijlis inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabba
an yatamathala lahu ar-rijalu qiyama falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abi Mijlaz, ini tabi'in, mengatakan bahawa pernah satu hari Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah, datang menemui Ibnu Zubair dan Ibnu Amir. Maka ketika Muawiyah sampai, faqama Ibnu Amir. Ibnu Amir berdiri karena datang khalifah. Wa jalasa Ibnu Zubair. Tapi Ibnu Zubair tidak berdiri, dia tak duduk. Faqala Muawiyah li Ibni Amir. Lalu Muawiyah mengatakan kepada Ibnu Amir yang berdiri ketika Muawiyah datang, karena khalifah tadi, ijlis, duduk. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Muawiyah, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba, siapa yang suka ayyatamathala lahu ar-rijalu qiyama." Apa sukanya? Suka kalau dia datang orang lain berdiri menghormati dia. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka tempat orang ini nanti adalah di neraka. Ini diberi footnote. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mentahqiq hadis ini mengatakan hadis ini derajatnya adalah sahih. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan derajat hadis ini adalah sahih. Rasulullah bersabda, siapa yang suka kalau dia datang orang berdiri menghormati dia, maka tempat orang ini adalah di neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang perlu juga kita, walaupun Syekh Saleh tidak menjelaskan lagi di sini. Ya, karena beliau padai pada salah satu dampak buruk orang yang sombong, yang angkuh itu terhadap perilakunya adalah apa? Dia suka kalau dia datang orang-orang berdiri menghormati dia. Dan ini adalah sikap yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Siapa yang suka kalau dia datang orang lain berdiri menghormati dia, maka tempatnya ini di neraka. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga hadis, ya. Ini kemudian oleh para ulama artinya diselesaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalau ada orang yang terhormat datang, berdirilah kalian menghormati mereka. Bahkan ini dalam kajian ilmu dakwah, kan kita kadang-kadang jamaah yang mulia, di satu forum atau satu majlis, bahkan sampai di masjid, ya, itu kadang-kadang saf depan ini oleh pengurus masjid diminta dikosongkan, atau memang sudah ditaruh nama-nama. Kalau masjid raya itu kan sudah ditaruh nama Forkompimda, Kajati, Kapolda, Pangdam, Gubernur. Itu tidak bisa diisi oleh orang-orang yang datang duluan, nggak bisa. Masjid ini juga kalau ada tamu, maka oleh panitia sudah diblok, sehingga orang yang duluan datang pun tidak bisa dia untuk duduk tadi di tempat tadi. Begitu juga biasanya di dalam pertemuan-pertemuan itu dibuat bangku khusus atau sofa khusus untuk orang-orang tertentu. Begitu juga di penghormatan-penghormatan.
yang terhormat fulan disebutkan, fulan disebutkan, fulan disebutkan. Orang-orang tertentu. Banyak orang kemudian tidak disebut di jamak. Nah, ini juga adalah bahagian daripada ajaran Islam. Aisyah pernah memperlakukan orang berbeda seperti ini. Lalu ada yang menegurnya. Aisyah mengatakan, Rasulullah memerintahkan anzilun nasa manazilahum. Tempatkan orang itu pada tempatnya. Pada tempatnya. Nah, maka kalau tadi ada satu acara, maka gubernur duduk di depan, ya, itu adalah akhlak Islam. Gubernur datang terlambat tapi duduknya di depan, itu akhlak Islam. Karena orang itu ditempatkan sesuai dengan kedudukannya. Nabi SAW memang, kalau beliau datang ke satu majlis, orang berdiri, itu Nabi suruh duduk. Tapi di kesempatan yang lain, Nabi tadi mengatakan kalau ada orang yang terhormat datang, kalian bangun menghormati dia. Lalu bagaimana penyelesaian dengan hadis ini tadi? Hadis ini maksudnya kepada orang, ya, yang punya jabatan, kepada orang, ya, yang punya kedudukan. Jangan dalam hati dia itu dia mesti orang berdiri menghormati dia. Sehingga kalau tidak dihormati, maka dia marah. Kalau bahasa kita sekarang ini mudahnya adalah gila penghormatan. Kitanya sebagai orang yang katakanlah dalam posisi terhormat, jangan gila hormat. Ini maksud hadis ini. Jangan kita kemudian marah kalau ada orang yang tidak berdiri. Seperti ada yang sedang ribut sekarang ini ketika, ya, Gubernur Sumatera Utara menjewer satu orang yang enggak tepuk tangan. Ketika dia bicara, orang lain bicara, ini sedang heboh sekarang ini. Dikritik oleh berbagai pihak. Ya, berarti ini kan gila kehormatan. Memaksa orang lain untuk kemudian menghormati dia. Jadi kitanya sebagai orang yang beriman, ya, jangan gila dengan kehormatan. Kita harus jadi orang yang tawadhu, yang rendah diri. Kita tidak suka orang-orang kalau kita datang, ya, berlebihan untuk kemudian menghormati kita. Tapi bagi kita untuk orang yang terhormat, nah itu bagi kita tadi hadis, kita berdiri menghormati dia. Ini satu akhlak. Tapi orang yang tadi jangan kalau enggak berdiri orang, atau jangan ada dalam hatinya, ya, suka kalau orang-orang berdiri. Tapi kalau orang mau berdiri karena ini orang yang terhormat, ya itu juga dipersilahkan. Tapi jangan sampai tadi orang itu, ya, yang suka kalau orang lain berdiri dia datang. Di dalam satu hadis dengan derajat yang sahih, Nabi pernah dalam satu, ya, perjalanan dengan para sahabatnya. Kemudian sampai di satu tempat istirahat. Kemudian mereka menyiapkan makan. Ada yang sembelih kambing. Ada yang kemudian menguliti. Ada yang kemudian memotong-motong. Nabi kemudian mengatakan, saya yang cari kayu bakarnya untuk masak. Para sahabat kemudian mengatakan kepada Nabi apa? Jangan Rasulullah. Tidak pantas. Kamilah yang mengerjakannya. Kalau memang akhlaknya begitulah. Dan akhlak Islam ini tidak mungkin, mohon maaf ya. Kalau kita undang misalnya gubernur ke pesta walimah anak kita, kemudian dia antri seperti orang lain antri,
Ini kita yang enggak tahu diri. Maka kita yang mengundang mesti menyiapkan tempat khusus. Ketika gubernur datang, dia tidak berdiri dengan orang lain. Maka sahabat juga mengatakan kepada Rasulullah, tidak Rasulullah, tidak pantas, engkau duduk, kami yang kerja. Itu betul. Masa Rasulullah cari kayu bakar juga? Tapi Rasulullah mengatakan apa? Inni la uhibbu an akuna mutamayyizan. Saya tidak suka menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Tidak suka menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Artinya Nabi setelah itu cari kayu bakar. Karena Nabi tidak suka beliau dipandang itu berbeda dengan orang lain. Kita ini sama hamba-hamba Allah. Yang lebih kita itu adalah pada inna akramakum indallahi atqakum. Bukan pada jabatan, bukan pada nasab, bukan pada harta. Nah, jadi hadis ini diarahkan ke siapa? Ke siapapun, jangan sampai ada dalam hatinya suka untuk kemudian orang-orang berdiri kalau dia datang. Tapi kalau orang berdiri sendiri, kita tidak minta dalam bahagian dia menghormati yang datang. Maka ini tidak mengapa. Tapi sebaiknya kita ini meminta orang, duduk saya. Tapi mungkin bagi orang-orang tadinya ingin memuliakan orang, dia datang untuk memuliakan. Kemudian yang berikutnya adalah disebut Syekh Saleh Al-Munajjid adalah apa? At-taqa'ur fil hadis. Ini orang yang sombong, ini yang angkuh. Biasanya bicaranya itu besar. Kalau istilah bahasa Aceh, raya begah. Ya. Bagaimana sabda Nabi SAW terkait dengan ini? An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون. Nabi dalam hadis ini dari Jabir, kata Nabi, orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya nanti dengan aku di hari akhirat adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling jauh tempatnya dengan aku di hari kiamat nanti adalah as-sartharun. Ini satu, as-sartharun. Yang kedua adalah al-mutasyaddiqun. Yang ketiga adalah al-mutafayhiqun. Para sahabat yang mendengar ini mengatakan, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna as-sartharun wal mutasyaddiqun. Kami paham apa makna as-sartharun, apa makna al-mutasyaddiqun. Lalu kami tidak faham apa makna al-mutafayhiqun. Famal mutafayhiqun?
Nabi mengatakan al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Tapi di sini oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dijelaskan apa makna al-thartharun, apa makna al-mutasyaddiqun, apa makna al-mutafahiqun. Beliau mengutip penjelasannya oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, وَالثَّرْثَارُ هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ بِتَكَلُّفِ. Tharsar ini adalah orang yang banyak ngomong yang dibuat-buat. Banyak ngomong yang itu dibuat-buat. Ya. Wal mutasyaddiq al-mutatawilu 'ala an-nas bi kalamihi alladhi yatakallamu bimil'i fihi tafasuhan wa tafakhuman wa ta'ziman li kalamihi. Al-mutasyaddiqu adalah al-mutatawil, orang yang bicaranya lebih, ya. Orang yang bicara penuh mulutnya untuk kemudian menunjukkan kehebatan dia, ya. Pegah, raya pegah, bahasa Acehnya raya pegah. Ya. Kayak ini ada orang, ya. Mungkin apa yang dia buat atau apa yang sesungguhnya dia jauh kecil dari apa yang dia sampaikan. Tapi bak pegah, ya. Kan ada orang mohon maaf, ya. Padahal dengan pejabat A dia tidak terlalu kenal, ya, cuman pernah ketemu. Tapi kalau kita dengar dia cerita, Masya Allah, seakan-akan dia akrab kali dengan orang itu. Ngan dua orang ngelung, ngan menyelur telefon, hantong tulak, ngan atau kalau nomor lu pasti. Padahal orang itu enggak kenal dia. Ada ketemu sekali tapi yang bang pegah. Lagahi tabuh bantai lagahi tahu ajak tapi lagahi ngan akrab. Ini orang gede ngomong. Maka apa itu kemudian kata Ibn Qayyim, ya, yang ditanya oleh para sahabat tadi, al-mutafahiqun. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal mutafahiq asluhu minal fahaq wa huwa al-imtila'. Dia dari kata fahaq artinya adalah penuh. Wa huwa alladhi yamla'u famahu bil kalam wa yatawassa'u fihi takathuran wartifa'an wa izharan li fadlihi ala ghairihi. Lebih kurang adalah juga sama orang yang gede ngomong penuh mulutnya, bicara besar, ya, seolah-olah dia adalah orang hebat, seolah-olah dia orang apa, ya. Jadi kesimpulannya, ya, ketiga-tiga ini adalah dekat-dekat tadi, ya. Rasulullah sangat benci dengan orang-orang yang apa, raya pegah. Orang yang raya pegah. Ini kan banyak kita temukan. Ya, ente pegah apa? Hana dubiro. Ya. Tadi, ya. Mungkin mohon maaf, ini kalau dunia kontraktor, dia dapat paketnya mungkin hanya yang 75 juta. Tapi kalau ngomongnya seolah-olah miliaran. Nah, inilah orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ngomongnya gede untuk maksud apa? Ya, membesarkan diri, lo orang hebat. Ya, lo orang kuat. Padahal tidak ada apa-apanya. Ini jamaah rahimakumullah, orang yang sombong, yang angkuh, salah satu dampak buruk kepada perilakunya apa? Gede ngomongnya, ya. Yang selanjutnya disebut Syekh Saleh Al-Munajjid adalah
al-istihza was-sukhriyah wal-hamz wal-lams wat-tanabuz bil-alqab. Al-mutakabbiru yara nafsahu a'la minan nasi fayahtaqiruhum wa yaskharu minhum wa yastahzi'u bihim. Karena orang yang sombong, yang angkuh ini melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain, sehingga apa yang terjadi, ya menghina orang lain, mengolok-olok orang lain, mengejek, menganggap rendah orang lain. Ini berikutnya juga pengaruh ke perilaku buruknya adalah al-ghibah. Al-mutakabbiru yuridu an yudhhira annahu a'la min ghairihi, famin wasailihi litahqiqi dhalika al-ghibah wa fadhi uyubil akharina wa kashfi naqaisihim. Karena orang yang angkuh ini tadi melihat dirinya lebih hebat dari orang lain, maka caranya bagaimana agar orang melihat dia hebat? Ya, caranya dengan menjelek-jelekkan orang lain, dengan memfitnah orang lain, memburuk-burukkan orang lain, ya, agar supaya apa? Agar supaya orang selalu memandang dia yang hebat, orang lain itu kurang, orang lain lemah. Ya. Ini kan sering kadang-kadang, terutama di dunia-dunia yang ada persaingan, ya. Maka orang kemudian mengatakan, "Watelon roje hina muno ino apa ni kancu habis hino." Padahal mungkin masa dia lebih hancur lagi. Ya. Watelon bak dinasnya roje muno. Tapi ino hancur habis ka. Ya. Tadi dia sebutkanlah kemudian keburukan-keburukan orang, ya. Karena yang dia targetkan agar orang melihat dialah orang yang betul, dia orang yang baik. Sehingga bagaimana? Ya, menjelek-jelekkan orang lain. Ini sudah turunannya daripada tadi sifat sombong yang pengaruh buruknya kepada perilaku. Jamaah yang mulia, kemudian Syekh Shalih Al-Munajjid menulis berikutnya adalah at-taraffu'u an mujalasatil fuqara'i wal masakini wa dha'afati minan nas. Nah, salah satu juga dampak buruk terhadap perilaku orang yang sombong, yang angkuh apa? Dia tidak mau bergaul dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang du'afa. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, al-mutakabbiru ya'nafu minal julusi ma'a man yarahum aqalla minhum malan aw nasaban aw tabaqatan ijtima'iyyah. Orang yang sombong itu biasanya dia enggak mau duduk dengan orang-orang yang dia pandang lebih rendah secara nasab, lebih rendah secara harta, lebih rendah dalam status sosial. Ini kalau istilah kita berkawan milih-milih. Berkawan milih-milih. Sehingga yang dia berkawan yang dianggap selevel saja dengan dia. Orang-orang yang enggak selevel dia enggak berkawan. Sehingga dia tadi kawannya milah-milah. Ini kadang-kadang sampai ke anak-anak pun kadang kalau orang tuanya tidak mendidik itu terjadi. Sehingga sejak di sekolah pun anaknya udah pilih-pilih kawannya. Jadi di SMP dia kawan dengan orang-orang tertentu saja, anak yang pejabat aja. Dengan anak-anak yang biasa dia enggak berkawan. Begitu juga nanti ketika di SMA-nya, ketika kuliahnya dia pilah-pilah. Ini kalau tidak diarahkan oleh orang tuanya. Karena dia menganggap ya dia orang tuanya orang punya. Sehingga dia juga memilih kawan yang setingkat dengan orang tua dia. Wa kana hadha as-suluku wara'a saddi ba'd al-musyrikin 'an ad-dukhul fil Islam. Fa 'an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam 6 nafar. Fa qala al-musyrikun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam
utrud haula'i la yajtari'una alaina. Fawaqa'a fi nafsi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa'a. Fahaddatha nafsahu fa anzala Allah wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Syekh Saleh Al-Munajjid menyebutkan bahawa satu riwayat yang ini bersumber daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kami pernah duduk bersama Rasulullah 6 orang sahabat, sittah. Lalu kemudian orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, utrud haula'i, usir hai Muhammad mereka, jangan duduk sini, suruh pindah. Ya. Lalu kemudian timbullah dalam hati Nabi, ya, kalau kita lihat secara redaksi adalah apa? Keinginan untuk memindahkan orang-orang ini, karena pemuka-pemuka Quraisy mau duduk dengan Nabi. Sementara yang duduk bersama Nabi adalah orang-orang miskin, orang-orang kere. Maka orang-orang musyrik ini minta Nabi supaya usir dulu. Istilahnya baik yaptabiro ngentayongan. Ya. Maka saya mohon maaf, ya, walaupun memang protokolnya begitu, ya, protokolnya begitu. Ya, tapi menurut saya ini dipilahlah, dipilah. Apa? Secara protokol itu memang begitu protokolnya. Kalau seorang pejabat dia kemudian makan di restoran, maka kemudian tadi supirnya itu enggak duduk di meja dia, duduk di meja lain lantago. Nah, itu boleh ketika pejabat ini duduk dengan seseorang yang perlu dibicarakan, yang enggak boleh didengar orang lain. Tapi ketika tidak ada orang lain, ya protokolnya anak ini ya supir dia tahu diri lah. Tapi pejabat ini panggil lah, duduk sini. Seperti Nabi tadi, orang lain kerja ini, Nabi juga ikut mau kerja bagian apa? Tapi kadang-kadang kita melihat, sayang ini orang makan di sudut. Ini kan seolah-olah kita ini membuat orang seperti apa, dia akan bantu kita juga. Apalagi itu kemudian dia digaji bukan dengan uang kita, dengan uang kantor kita atau uang yang juga uang rakyat. Nah, Nabi sedang duduk dengan orang-orang yang lemah, orang-orang fakir. Nanti ada juga riwayat yang disebutkan siapa orang-orang ini, mantan budak. Dan saya tadi sudah baca 3 tafsir terkait dengan ayat ini. Saya baca tafsir Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Syekh Ahmad Syakir. Saya baca tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Adz-Dzuhaili. Saya baca tafsir juga Al-Misbah Pak Quraish Shihab, untuk memahami dengan lebih mendalam tentang ayat ini. Maka orang-orang Quraisy tadi meminta Nabi untuk supaya mengusir budak-budak, mantan-mantan budak yang duduk bersama Nabi, suruh usir dulu. Orang tokoh-tokoh Quraisy ini yang musyrik ini baru mau duduk kalau Nabi mau usir mereka. Kalau kita lihat dari pernyataan di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa ada memang pertama keinginan Nabi untuk kemudian tadi suruh geser dulu mereka karena mau duduk pemuka Quraisy. Tapi kemudian sebelum itu terjadi, Allah sudah turunkan ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Hai Muhammad, kamu jangan usir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari, yuriduna wajhah,
yang mereka hanya mengharapkan ridha daripada Allah. Jadi Allah menegur Nabi, jangan usir mereka. Maka dalam riwayat yang lain kemudian disebutkan di sini, wa an Khabbab radhiyallahu ta'ala fi qawlihi ta'ala, wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Ini surah Al-An'am ayat 52. Qala, Khabbab mengatakan terkait dengan turun ayat ini, Ja'al Aqra' ibn Habis At-Tamimi wa Ubaynah ibn Al-Hasn Al-Fazari fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Suhaib wa Bilal wa Ammar wa Khabbab qa'idan fi nasin minadh dhu'afa minal mu'minin. Jadi kata Khabbab datang menjumpai Nabi, Al-Aqra' ibn Habis, datang juga Ubaynah, ini dua orang yang mulia. Lalu dia dapati Nabi sedang duduk bersama Suhaib, Bilal, Ammar ibn Yasir, Khabbab, ini semua mantan budak. Lalu Nabi duduk dengan orang-orang ini. Falamma ra'auhum haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqaruhum. Maka ketika orang ini melihat yang duduk di sekitar Nabi orang-orang miskin, orang-orang fakir, mantan budak, maka mereka kemudian menghina orang ini. Fa'atauhu fakhalau bihi wa qalu inna nuridu an taj'ala lana minka majlisan ta'rifu lana bihil arabu fadlana. Jadi orang ini mengatakan kepada Nabi, kami ini ingin, hai Muhammad, engkau khususkan majlis itu kepada kami. Jangan campur-campur dengan orang-orang yang ini, mantan-mantan budak ini. Kalau kami duduk denganmu, khususkan, ya. Seperti saya sebut tadi, ya, ini yang makan bos, kamu kan supir, sana. Baik abtabiro kono, hentak goy. Ini yang diminta oleh tadi orang-orang yang terhormat ini, agar kalau mereka datang dibuat majlis khusus, tidak boleh campur dengan orang-orang lemah. Fa inna wufudal Arab ta'tika فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد. Kata orang ini kepada Nabi, delegasi orang Arab datang menjumpaimu, maka kami tidak mau, ya, mereka melihat kami ini, ya, duduk satu majlis dengan orang-orang yang rendahan tadi, ya, dengan mantan budak-budak itu, kami malu. فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ. Maka kalau kami datang kepadamu, hai Muhammad, tolong usir lu mereka. فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ, pindahkan mereka lu, ya. Aweh nyokatu huru-hurun terhormat, awak do aweh yuk syuh. Mereka minta kepada Nabi seperti itu. فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا فَقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ. Nah, kalau kemudian kami sudah selesai duduk denganmu, nah silahkan kalau kamu mau duduk dengan mereka, ya silahkan. Tapi jangan campur-campur, ya. Apa namanya? Kami dengan kamu. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kemudian apa respon Nabi menurut keterangan daripada Khabbab ini? Qala, Nabi meresponnya na'am, baik. Kalau kalian datang karena kalian orang-orang terhormat, saya akan terima usulan kalian. Orang-orang ini saya suruh usir lu. Aweh leh.
Kemudian apa yang terjadi lanjutannya penjelasan? Qalu faktub lana 'alaika kitaban. Mereka meminta kepada Nabi, tolong tulis surat. Tulis. Baik pegah mendang, tulis. Fada'a bi sahifatin wa da'a 'aliyan liyaktuba wa nahnu qu'udun fi nahiyatin. Lalu kemudian Nabi minta satu kertas dan meminta Ali untuk menulis. Perjanjiannya tadi dengan orang-orang yang terhormat, kalau mereka datang enggak boleh orang-orang yang mantan budak ini gabung-gabung. Maka kemudian kata Khabbab, mereka tadi mantan-mantan budak ini duduk di satu sisi. Fanazala Jibril alaihi salam faqal, maka kemudian turunlah Jibril alaihi salam membawa ayat kepada Nabi. Ayat tadi Al-An'am 52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Muhammad, kamu jangan usir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari, yang mereka hanya mengharapkan ridha daripada Rabbnya. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Nah, ini kalau enggak baca tafsir agak bingung kita pahami ini. Kalau kita terjemahkan lebih kurang, ma 'alaika min hisabihim min syai'. Hai Muhammad, ya, bukanlah urusanmu yang membuat perhitungan kepada mereka, dan juga bukanlah urusan mereka membuat perhitungan kepadamu. Kalau dalam tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir itu tidak dijelaskan maksud ini, tapi dalam tafsir Quraisy Shihab dijelaskan maksud daripada bukan urusanmu hai Muhammad memperhitungkan mereka, dan bukan urusan mereka memperhitungkanmu. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama adalah bahwa, ya, ada tambahan orang-orang musyrik tadi, selain menghina orang-orang ini karena mantan budak, juga mengatakan kepada Nabi, mereka itu, ya, itu beribadah, ya, mereka itu beribadah itu enggak ikhlas, ada maunya. Maka Allah mengatakan pada ayat ini, bukan urusanmu hai Muhammad tentang mereka ikhlas atau enggak ikhlas beribadah, itu urusan Allah di akhirat nanti. Kamu hukum saja dengan yang zahir, bahwa mereka beribadah kepada Allah, ya, maka jangan usir mereka ini hanya karena faktor mereka orang-orang mantan budak, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bahwa apa dalam hati mereka itu bukan kamu yang menghisap mereka. Itu satu pemahaman. Ya, begitu juga bukan urusan mereka menghisap kamu hai Muhammad. Pemahaman satu lagi adalah bahwa, ya, orang-orang musyrik ini tadi mengatakan, ya, orang-orang yang ini duduk beribadah itu hai Muhammad, ada yang diharapkan. Ya, harapkan apa? Bantuan dari kamu. Ya. Kalau ada orang mungkin yang, ya, ibadah sehingga orang jadi kasihan, kemudian diberi bantuan. Nah, jadi orang-orang musyrik ini mengatakan, hai Muhammad, ya, mereka itu ibadah itu ada maunya. Maka makna bukan urusanmu, ya, memperhitungkan mereka adalah apa? Bukan urusanmu hai Muhammad, bukan tanggung jawabmu memberi makan kepada mereka. Sebagaimana juga mereka tidak bertanggung jawab untuk memberi makan kepadamu hai Muhammad. Ini dua maksud dalam tafsir Quraisy Shihab disebutkan dengan makna tadi, ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Maka karena pertimbangan tadi bahwa mereka ini ibadahnya ada mengharapkan sesuatu, lalu kemudian kamu usir mereka, jadilah kamu Muhammad termasuk orang-orang yang
zalim. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Ini ayat, ya, di dalam tafsir Al-Munir Syekh Wahab Az-Zuhaili disebutkan beberapa sebab nuzul yang sudah disebutkan di antara di sini, ada juga sebab nuzul yang lain yang semuanya adalah, ya, mengarah kepada, ya, permintaan orang-orang Quraisy, yang pemuka-pemuka Quraisy melihat Nabi duduk bersama mantan budak orang-orang fakir, maka mereka meminta Nabi mengusir mereka. Ya, lalu Allah kemudian melarang Nabi mengusir karena mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya intinya bahwa, ya, kita, ya, tidak boleh merendahkan orang lain, ya, yang kita tidak tahu bahwa orang-orang itulah yang sebetulnya dalam amal ibadahnya betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lah sebetulnya orang yang lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena pertimbangan tadi ekonomi, keturunan, pertimbangan status sosial, maka kita kemudian tadi menyuruh mereka untuk kemudian minggir, tidak gabung dalam majelis kita, karena kita anggap tidak layak untuk dalam majelis kita karena mereka orang-orang rendahan. Ini biasanya juga seperti saya sebut tadi, ya, perilaku yang akan wujud dalam orang-orang yang angkuh dan sombong, tidak mau bergabung dan bergaul, duduk bersama orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi karena waktu kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.